Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan dulu ya, nama Bapak Pak Cecep Dini Mulyadi. Nah, pada SMKKP ini di sini belajar di kelas 2 ya, kelas 2 tentang sasis dan pemilah tenaga pada mobil ya, pada mobil atau kendaraan ringan. Nah, sebelum nanti ke materi, Bapak di sini akan perlihatkan dulu ya. Lihatkan dulu beberapa silabus. Di sini ada silabus untuk kelas 11 ya, kelas 11, dimana nanti silabusnya ada beberapa bagian. Nanti ada yang mesin ya, listrik, terus ada yang sasis, ada pemilah tenaga. Nah, kebetulan yang dipelajari hari ini yaitu tentang pemilah tenaga dan sasis. Nah, di kelas 2 di sini untuk sistem pemilah tenaga dan sasis ada silabusnya. Nah ini ya silabusnya. Nah ini silabusnya untuk pemeliharaan sasis dan pemilah tenaga kendaraan ringan. Nah ini untuk silabusnya ya. Silabusnya itu apa? Jadi silabusnya itu materi-materi yang harus diajarkan di kelas 2 gitu. Di kelas 2 tentang sasis dan pemilah tenaga gitu ya. Nah, selanjutnya materi yang nanti akan diajarkan ada beberapa bagian di sini ya. Ada beberapa bagian di sini. Yang pertama itu memahami unit kopling ya. Di unit kopling nanti dipelajari ya. Unit kopling nanti ada memelihara kopling ya, mekanisme kopling ya. Terus selanjutnya memelihara transmisi, bagian transmisi, jadi kopling, transmisi ya, materinya yang akan dipelajari. Terus selanjutnya ada final drive atau gardan ya, gardan. Terus memelihara gardan juga dipelajari ya. Nah, terus selanjutnya memahami poros roda ya, memelihara poros roda dan memahami ya pergerakan roda, penggerak roda ya, penggerak roda. Terus selanjutnya ada memahami sistem rem ya, dan memelihara sistem rem itu. Nah itu selanjutnya sistem kemudi. Di sini sistem kemudi dan memelihara sistem kemudi ya. Nah itu jadi ada beberapa bagian ya. Jadi tadi ada kopling ya, terus ada transmisi ya, terus ada gardan, terus ada roda, terus ada rem ya, terus ada kemudi gitu. Kemudinya baru sebagian ya. Belum ke yang berkelanjutan, mungkin nanti bisa dilanjutkan di kelas 3. Nah, sekarang kelas 2 dulu, itu yang materi yang akan disampaikan. Baik, untuk memulainya kita langsung ke materi. Di sini ada kopling di sini ya. Nah, ini kopling. Nah, ini gambar kopling seperti ini ya. Kopling seperti itu. Nah, ini kopling. Nah, ini kopling pada mobil ya. Kopling pada mobil gitu. Nah, selanjutnya, nah ini yang disebut dengan powertrain atau pemindah tenaga ya. Power tenaga, train pemindah, jadi pemindah tenaga ya. Nah, di sini ada beberapa bagian di sini ya. Nanti bisa dipraktekkan nanti untuk pembelajarannya nanti ya. Dan di sini ada input shaft, di sini ada output shaft gitu ya. Nah, di sini input shaft di sini ya, input shaft. Nah, ini counter gear atau gigi susun ya, gigi susun. Nah, terus di sini ada clutch hub 2. Di sini ada clutch hub 2, clutch hub 1 ya. Jadi clutch hub nomor 1, nomor 2 gitu ya. Nah, terus clutch hub nomor 3 gitu ya. Nah, ini mempunyai 5 kecepatan di sini ya, 5 kecepatan dan 1 gigi mundur. Jadi di sini gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4,
ya. Di sini gigi 4, di sini gigi 5, di sini mungkin di sini kurang jelas ya, karena harus langsung pada bendanya ya. Gitu. Terus di sini ada clutch hub tadi udah ya. Terus di sini ada gigi mundur di sini. Jadi ini 5 kecepatan, 1 gigi mundur. Nah, ini powertrain itu ya, atau pemindah tenaga. Nah, jadi yang kita pelajari dulu sekarang pemindah tenaga dulu, yaitu bagian dari kopling ya, kopling, bagian dari pemindah tenaga kopling gitu ya. Pelajarannya kopling dulu. Nah, selanjutnya, nah ini misalnya ini pada mobil ya. Nih, ini pada mobil seperti ini gambarnya. Nah, pada mobil seperti ini, di sini ada front wheel. Nah, ini front wheel artinya roda depan ya. Rear wheel artinya roda belakang. Engine berarti mesinnya ya, engine itu mesin gitu ya, mesin. Clutch itu kopling gitu ya, bahasa Inggrisnya clutch. Di sini ada transmisi, di sini transmisi ini ya. Terus ada popular unit ya, unit dulu ya, unit versal joint di sini, ini versal joint ya. Nanti kalau di mobil itu bentuknya plus ya, plus. Terus ada popular shaft. Nah, ini popular shaft yang menghubungkan putaran dari transmisi ke roda gitu ya. Shaft. Terus ada diferensial atau gardan. Terus ada roda gitu ya. Nah, ini bagian dari pemindah tenaga ya. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi udah disebutkan ya di atas tadi. Jadi dari mesin bergerak ya, dipindahkan ke transmisi, diinjak misalnya, diteruskan ke transmisi, diteruskan lagi ke popular shaft, teruskan lagi ke roda, maka nanti jadi berputar. Nah, itu secara singkatnya ya untuk cara kerja pemindah tenaga. Nah, selanjutnya kopling di sini ya, atau clutch. Nah, di sini letak. Nah, letaknya di mana? Nah, bisa dilihat di sini ya. Clutch itu di sini tengah-tengah. Jadi antara transmisi dengan mesin, itu engine ya. Transmisi dengan engine. Apa saja komponennya? Nah, ini komponen di dalam pemindah tenaga kopling itu ya. Jadi bukan hanya satu, part kopling aja nggak bisa bekerja ya. Jadi ada beberapa. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsi part kopling itu paling utama ya, ini untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Nah, itu paling utama ya. Sebenarnya ada beberapa fungsinya ya, kopling itu. Bisa untuk menghaluskan ya perpindahan gigi gitu kan ya. Itu supaya tidak terjadi hentakan. Nah, itu ya. Nah, itu fungsi kopling gitu ya, fungsi kopling, sistem kopling. Kedua ya, intinya, tapi ini yang intinya menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi, itu intinya. Nah, ya ada syaratnya di sini untuk transmisi. Dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan membuat, jadi ada beberapa syarat. Fungsinya memang itu ya, tadi transmisi itu fungsinya memang itu menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Nah, ada 3 syarat si kopling itu. Jadi putarannya harus lembut, tidak ada slip, dan dapat menghubungkan dengan cepat dan sempurna. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai tidak lembut ya, kasar itu misalnya ya. Jadi kerusak nantinya ke giginya gitu kan. Terus slip. Nah, slip juga sama, tidak masuk-masuk gitu ya. Terus saja berputar di situ, nanti bisa-bisa terbakar gitu ya, atau bergesekan ya, terbakar lah ya. Terus cepat dan sempurna ya, harus cepat ya, jadi biar responsif gitu ya, harus responsif dan sempurna. Sempurna itu jadi kalau di angka 2 ya angka 2 itu giginya ya, jadi pas gitu, jadi tidak setengah-setengah misalnya, atau seperempat setengah ya, atau gimana ya. Jadi harus full di sini atau sempurna. Nah, lanjutkan, lihat di sini ada beberapa gambar di sini. Nanti ini bisa ditulis di buku ya. Terus nanti dipelajari, nanti Bapak ini dimasukkan di YouTube ya, masukkan di YouTube. Nah, di sini ada flywheel, flywheel ini apa? Roda gigi di sini ya, flywheel atau gigi gendeng ya, roda gila ya.
Terus ada di sini ada maaf. Nah, pencet ya. Terus ada clutch disc atau plat coupling ya. Di situ piringan ya. Piringan kopling. Ya, boleh lah piringan kopling. Terus ada piringan kopling, ada fissure plat. Nah, fissure plat ya. Jadi penekan plat. Terus ada diaphragma spring. Nah, diaphragma spring ya. Terus ada clutch copper di sini, clutch copper. Terus ada release bearing ya, release bearing. Terus ada release hook. Nah, ini komponennya. Nanti dihafalkan ya. Karena nanti dipelajari nanti prakteknya ya. Mudah-mudahan beres di sini untuk pandemi di sini ya. Kita bisa praktek lagi biar lebih jelas. Karena kalau gambar doang kan nggak tahu gimana aslinya gitu ya. Tapi mudah-mudahan cepat beres di sini ya pandeminya. Nah, kita lanjutkan. Nah, clutch copper tipe coil spring. Nah, ada beberapa di sini ya. Pertama ada coil spring ya. Tipenya tadi ada diaphragma ya. Nah, di sini ada coil spring. Nah, di sini ya. Clutch ingrid. Ingrid ya. Clutch ingrid. Artinya apa kelas ingredient itu? Jadi ketika dihubungkan gitu ya. Jadi tidak diinjak couplingnya gitu. Ya, couplingnya tidak diinjak sehingga memindahkan putaran dari mesin ke transmisi. Itu ingredient ya. Tuh. Nah, ini yang tadi sama ya, yang sama tadi disebutkan, cuma ini tambah ada pedal ya, clutch pedal. Release hook tadi udah ya, clutch fissure lever paling juga ya. Release bearing tadi udah, input shaft udah tadi ya. Nah, ini konstruksi secara dua dimensinya seperti ini. Ya. Nah, di dalam sini juga tadi udah disebutkan beberapa, ada spring, clutch cover di sini ya, bagian penutupnya disebut. Jadi ada penutup clutch cover ya, untuk coupling gitu ya. The clutch disc tadi udah disebutkan, terus fissure plate. Nah, ini fissure plate ya. Fissure plate-nya ya, penekan platnya itu ya. Fissure lever. Lever itu apa? Penekan lever ya. Lever itu tuas lah ya, tuas lever. Nah, clutch cover tipe coil spring. Nah, keuntungannya apa? Penekanan terdapat coupling lebih kuat. Ya, jadi nanti ada masing-masing ada coil spring di sini. Masing-masing di sini ada coil spring, ada 4 ya, ada 4. Ada yang 6 tergantung itu ya. Di sini ada 4 biasanya. Kerugian di sini, tenaga untuk menekan coupling berat, konstruksinya rumit sehingga harganya mahal. Ya, jadi konstruksinya rumit dan tenaga untuk menekan plat berat. Jadi di kakinya juga berat pas penekanannya. Tapi kalau sekarang makan beda, ada master rem ya. Master coupling, maaf, salah. Master coupling ya. Jadi bisa ringan gitu, tidak perlu berat meskipun pakai yang coil ini. Ini yang lama ini tidak ada master coupling ya. Nah, selanjutnya. Nah, di sini clutch cover tutup coupling. Nah, ini ya. Oh, ini model diaphragma ya. Tadi kan model coil spring ya. Sekarang model diaphragma. Keuntungannya apa? Tenaga penekanan ringan ya. Penekanan plat coupling lebih merata. Jadi karena pakai diaphragma dia itu ya. Nah, ini diaphragmanya. Nah, ini diaphragma spring. Nah, di sini ada diaphragma seperti matahari kalau aslinya itu ya. Terus tenaga pegas tidak berkurang oleh adanya gaya sentrifugal. Kerugiannya penekanannya terhadap plat coupling lebih kecil. Itu ya. Jadi penekanan ke mesinnya itu kurang gitu ya, kurang neken gitu ya, kurang lebih kecil lah penekanannya. Itu tapi disesuaikan nanti dengan bahan couplingnya tersebut ya. Nah, selanjutnya disc clutch. Nah, ini satu lagi lah ya, yang terakhir lah. Disc clutch.
Di sini di clutch plat coupling. Nah, di clutch coupling di sini atau plat coupling ya, plat coupling. Ada beberapa bagian, ada passing ya, ada clutch hub, ada cushion plate, ada torsi damper. Nah, ada bagian-bagian, ada fungsinya ya. Misalnya passing. Nah, passing itu bidang gesek untuk meneruskan tenaga putar dari mesin ke transmisi ya. Kalau kasar nama dagingnya gitu ya, kampasnya passing itu ya. Kampas couplingnya gitu ya. Gitu. Cushion plat. Nah, cushion plat itu untuk memperlembut saat kopling berhubungan. Nah, ya, cushion plat. Dua, torsi damper untuk meredam kejutan saat kopling berhubungan. Jadi pada saat kopling berhubungan, nah itu ada putaran kan ya, putaran, apalagi kalau mau dipindah-pindahkan kan ya giginya itu. Nah itu ada torsi peredam getaran ya, namanya torsi damper ya. Nah itu ya beberapa fungsi di sini. Di sini juga ada repeat. Nah ya, repeat itu sebagai pengikat ya, ada yang pendeknya, ada yang panjangnya. Nah itu tergantung ya, tergantung pada ini. Selanjutnya udah dulu ya, segitu dulu untuk materi kopling. Nah kita lanjut lagi nanti lebih jelasnya, harus praktek ini mah ya. Mudah-mudahan pada ini lebih cepat beres ya, cepat beres ya. Mungkin itu dulu dari Bapak, cukup sekian. Mungkin nanti bisa dimasukkan nanti ke Classroom. Dari Classroom nanti kalian bisa melihat di YouTube. Nanti jangan lupa subscribe dan like ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.